Kalau teman-teman mau seterusnya saya sharing ilmu di channel The Mentor Gus Reza secara gratis, syaratnya mudah kok, hanya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Loh, katanya gratis. Ya, memang gratis, karena subscribe itu kan gratis. Jangan lupa ya teman-teman, semoga informasi, motivasi, dan inspirasi yang Gus sampaikan di YouTube channel The Mentor Gus Reza makin banyak manfaatnya buat banyak orang. Oke, thank you. Salam energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kembali program algoritma kaya, dan kita sudah memasuki bagian yang kedua dari installing. Saya sedikit refreshing buat teman-teman yang baru bergabung di program algoritma kaya. Buat yang sudah duluan, ini bisa menambah pemahaman dan menguatkan pengertian kita tentang algoritma kaya. Jadi dalam algoritma kaya ini kita ada 3 step yang kita sebut dengan toolsnya adalah CIA. C-nya adalah cleansing, I-nya adalah installing, dan A-nya adalah activating. Nah, dalam cleansing ini ada 21 sampah yang harus dibuang supaya kita bisa memasukkan satu value, memasukkan satu nilai, prinsip yang akan kita jalankan di dalam bisnis kah, dalam karir kah, atau dalam kehidupan. Nah, 21 sampah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah 7 sampah intelektual, kemudian yang kedua adalah 7 sampah mental, dan yang ketiga adalah 7 sampah sosial spiritual. Dan ini sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang 21 sampah ini, bisa dicek di YouTube channel saya di The Mentor Gus Reza. Nanti bisa dilihat, disimak, ditonton sampai habis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang sampah-sampah tersebut. Kenapa sampah itu harus dibuang? Karena tidak mungkin kita memasukkan susu ke dalam gelas di mana gelas itu masih kotor. Kalau susunya dipaksakan tetap dituangkan ke dalam gelas, maka yang terjadi adalah susunya akan basi. Artinya apa? Sebagus apapun informasi yang kita terima dari luar, kemudian masuk ke dalam diri kita, di dalam diri kita ini masih penuh dengan segala macam sampah, maka informasi yang bagus tadi akan menjadi sia-sia, akan terkontaminasi, ya, akan tercemar. Oleh karena itu teman-teman, maka harus kita pastikan sampah itu harus dibuang dulu, harus bersih, gelasnya itu bersih, barulah kita siap untuk memasukkan prinsip-prinsip yang penting di dalam menjalankan bisnis, menjalankan karir, dan menjalankan kehidupan. Setelah kita cleansing, kita melakukan how to redesign the house of abundance. Bagaimana kita mendesain ulang rumah keberlimpahan kita. Jadi dalam algoritma kaya, kita tidak mengenal istilah rich, tidak mengenal istilah wealth, dan tidak mengenal istilah prosperity. Keberlimpahan yang saya maksud di sini tidak ada kaitan dengan masalah kekayaan, tidak ada kaitan dengan masalah kesejahteraan, juga tidak ada kaitan dengan masalah kemakmuran. Tetapi yang dimaksud kekayaan di sini adalah abundance, keberlimpahan. Nah, bagaimana cara kita membangun rumah keberlimpahan ini? Yaitu dengan cara installing. Kita mulai menginstall. Setelah kita pastikan semua bersih dari segala macam sampah-sampah, barulah kita install. Ibarat kita membangun suatu rumah, maka harus dimulai dari fondasinya. Kita akan bicara membangun fondasi rumah keberlimpahan ini secara sistematis dan secara step by step, ya. Jadi kita mulai dengan fondasi. Nggak mungkin kan kita membangun rumah dari pilar ataupun atapnya, kita pasti bangun dari fondasi. Semakin tinggi bangunan keberlimpahan yang mau kita bangun, berarti fondasinya harus semakin kokoh. Kita tidak mungkin membangun rumah 5 lantai untuk sebuah fondasi yang cuma 1 lantai. Pasti dia akan ambruk. Dia kelihatan cepat berdirinya, tapi juga cepat ambruknya, cepat hancurnya. Itu yang saya lihat banyak sekali UMKM atau bisnis yang cepat sekali berkembang, tapi cepat sekali ambruk karena fondasinya tidak kokoh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita coba membangun dari fondasinya. Di fondasi ini, di dalam rumah keberlimpahan algoritma kaya ini ada 3. Ingat aja, ASI. ASI. A-nya adalah aset, S-nya adalah saving, I-nya adalah investment. Yuk kita bedah satu persatu. Dan untuk saving saya sudah bahas, ya, Gus sudah bahas di pertemuan part 1 dari installing. Ya, ini kita masuk part kedua yang sudah mulai ngebahas tentang saving. Jadi saya lewatkan saja. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti untuk poin aset, silahkan boleh dicek di YouTube channel saya, The Mentor Gus Reza. Itu sudah lengkap. Kita masuk kepada poin yang kedua dari installing di fondasi, bagian kedua, yaitu adalah saving. Teman-teman, di bisnis apapun tetap harus adanya yang namanya mekanisme saving. Saving itu adalah tabungan. Apa sih perlunya tabungan? Tabungan ini pentingnya adalah dia sebuah simpanan yang akan kita manfaatkan di saat-saat kita dalam kebutuhan yang mendesak. Bisa dalam bentuk jangka pendek, bisa dalam bentuk jangka menengah, juga bisa dalam bentuk jangka panjang. Dia semacam reservoir, dia semacam cadangan, dia semacam tangki keuangan kita yang suatu saat dibutuhkan oleh kita, kita tinggal ambil. Nah, ini Gus bagi menjadi 3. Jadi ada saving jangka pendek, short term saving, kemudian saving jangka menengah, middle term saving, dan yang ketiga adalah long term saving atau tabungan dalam jangka panjang. Kita tahu juga di dalam konsep
perencanaan keuangan, baik itu secara pribadi ataupun korporasi ataupun juga dalam enterprises, itu selalu ada 3 pos yang tidak bisa dilupakan dalam sebuah perencanaan keuangan, baik itu di level pribadi, korporasi ataupun sebuah enterprise, sebuah usaha atau bisnis. Tetap harus ada 3 pos yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah pos konsumsi, ya, pos belanja. Anda harus belanja barang, belanja jasa. Kemudian yang kedua adalah pos produksi. Di pos produksi inilah yang akan bisa menghasilkan satu benefit yang nanti ujungnya adalah profit. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan pos proyeksi. Jangan lupa bahwa kita bikin usaha itu bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok. Kita bikin usaha untuk jangka yang panjang. Kecuali teman-teman bikin usaha hari ini mau dibangun, besok sudah ditutup. Itu lain cerita. Kita nggak usah pikirin masalah saving. Tetapi saya yakin semua teman-teman akan membangun bisnis yang sifatnya jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan satu saving jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sekaligus. Begitupun dalam perencanaan keuangan harus ada yang namanya pos proyeksi. Di saat-saat sedang kita dalam posisi susah, seperti misalnya pandemik saat ini, itulah yang akan memberikan bantuan pada kita untuk tetap survive. Kalau istilah pergaulan itu mantap makan tabungan ya istilahnya. Saya tidak akan bicara tentang pos proyeksi, saya tidak akan bicara tentang pos konsumsi ya. Saya akan bicara di pos produksi ini. Bagaimana supaya keberlangsungan usaha kita tetap berjalan terus-menerus. Kalau istilah kerennya adalah business sustainable, business sustainability. Bagaimana keberlangsungan bisnis ini terus-menerus. Dia akan bisa berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita butuh saving. Oke, kita mulai yang pertama, saving jangka pendek. Saving jangka pendek kalau diterjemahkan dalam bahasa non-program algoritma kaya itu adalah ATM, anjungan tunai mandiri, di mana kita bisa ambil uang itu kapan saja, di mana saja, kapan saja, karena rata-rata ATM itu kan sifatnya 24 jam. Selama di kartu Anda, di ATM Anda masih ada saldo, maka Anda bisa tinggal masukkan password, kemudian masukkan nilai yang akan ditarik berapa, kemudian Anda tinggal dapatkan uangnya itu secara tunai. Itu yang namanya ATM. Dalam konsep algoritma kaya, ATM-nya kita rubah, bukan sekedar mengambil anjungan tunai mandiri. Tapi yang saya maksud ATM di sini adalah satu kata, jujur. Jadi teman-teman, bukan berarti kita mengabaikan perlunya ATM untuk bisa ambil kapanpun dan dimanapun secara tunai. Tetapi jangan lupa teman-teman, ada hal yang jauh lebih mendasar di dalam bisnis Anda, yaitu kejujuran. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di negara manapun, dimanapun, itu semua sama. Definisinya sama, tetapi mungkin nanti pengungkapan kata-katanya yang berbeda setiap negara. Percayalah teman-teman, mata uang yang paling diterima di semua pihak adalah kejujuran. Anda tidak bisa melakukan kebohongan di dalam bisnis. Anda tidak bisa mencampurkan ketidakjujuran di dalam usaha Anda, karena itu akan menarik ATM Anda sampai kepada saldo yang nol, bahkan sampai minus. Jadi yang saya maksud dengan tabungan jangka pendek Anda dalam bisnis ini adalah jujur. Apa sih jujur itu, Gus? Baik, saya akan lihat dari 3 pendekatan. Orang itu dikatakan jujur. 1, jujur secara faktual. Kalau Anda jual barang, Anda harus tunjukkan kepada pembeli, si buyer, si calon prospek. Anda jual jasa, tunjukkan kepada orang yang akan menerima jasa Anda itu bahwa ini adalah barang asli, bukan KW. Anda harus tunjukkan mana di antara sekian banyak barang yang Anda punya itu, mana yang masih bagus dan mana yang sudah cacat, mana yang masih dalam batas expired date-nya, mana yang sudah keluar dari batas kadaluarsa. Ini harus clear. Kalau Anda menyembunyikan di antara sekian banyak barang Anda, ada yang cacat, ada yang tidak perfect, ada yang sudah habis batas masa kadaluarsanya, kemudian Anda campurkan yang asli dengan yang KW, maaf, berarti teman-teman sudah mengambil ATM secara besar-besaran. Jangan heran kalau saldo Anda tiba-tiba menjadi 0 dan bahkan menjadi minus. Jadi teman-teman, untuk yang pertama, saving jangka pendek adalah ATM. Cuma ATM yang saya maksud di sini bukan ATM yang kita pergi ke anjungan tunai mandiri, kita taruh kartu kita, masukkan password, kemudian kita bisa keluarkan uang tunai. Tapi di dalam bisnis yang kita maksud di sini untuk teman-teman UMKM, tolong perhatikan bahwa yang disebut saving jangka pendek adalah jujur. Tadi sudah saya bahas, ada baru 1, jujur itu ada 3 dimensi. 1, jujur secara faktual. Apa yang Anda sampaikan, produk ini asli, tunjukkan itu asli. Kalau ini yang KW. Untuk yang second, mana barang yang masih brand new, tunjuk pada mereka. Kalau barang ini cacat, tunjukkan pada mereka cacatnya berapa persen. Kemudian yang mana barang yang sudah habis masa kadaluarsa dan mana barang yang masih dalam batas kadaluarsa, expired date-nya. Ya. Kemudian yang kedua, dimensi secara moral. Dimensi secara moral artinya Anda tidak bisa menjadi orang-orang yang oportunis. Jujur dalam artian ambil margin yang wajar. Kalau mengambil margin 2 kali lipat, 3 kali lipat, it's okay. Karena ada biaya marketing, ada biaya promosi, ada biaya konsumsi, ada biaya operasional, ada biaya transportasi dan sebagainya. Masih dimungkinkan. Tapi maaf kalau sampai margin yang Anda ingin dapatkan, keuntungan yang Anda ingin peroleh sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat, mohon maaf. Disitulah kita belum memiliki satu kejujuran yang bersifat moral. Ingat, dari dimensi ada 3, kita baru bahas bahwa ATM yang pertama adalah
adalah jujur secara faktual, mana yang asli, mana yang KW harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, jujur secara moral, ceritakan apa adanya. Ambillah keuntungan yang sewajarnya. Jangan sampai keuntungan itu menjadikan cekikan, mencekik daripada konsumen sehingga konsumen harus membayar berkali lipat harga yang mahal dibandingkan dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan, over, dan akibatnya yang dirugikan adalah, yang terintimidasi adalah konsumen. Itu yang saya maksud jujur secara moral. Jujur yang ketiga adalah jujur secara objektif. Jujur secara objektif artinya Anda tidak bisa melakukan harga yang bersifat ganda. Mohon maaf, ketika yang membeli adalah rekan Anda, ketika yang membeli adalah kelompok Anda, mohon maaf sampai kepada rasis ya, kepada sara karena merasa suku, agama dan sebagainya itu sama, terus Anda berlakukan dengan cara yang berbeda dengan orang yang berbeda dengan golongan Anda. Sekali lagi ini saran ya, rekomendasi bahwa dalam bisnis ini bersifat harus objektif ya, tidak melihat siapa yang menjadi objek kita, kecuali ada aspek kebijaksanaan. Itu dalam artian sifatnya adalah tidak terpublish secara luas ya, tapi kalau secara publik harus objektif. Jangan karena terjadi interest tertentu sehingga akhirnya terjadilah keberpihakan yang tidak adil dan tidak seimbang. Itu teman-teman yang pertama. Jadi kalau kita mau bangun sebuah fondasi ya, di samping kita harus memahami tentang aset, kita harus punya aset, dan aset itu tidak harus dia dalam bentuk fisik ya. Kita sudah bahas dalam part yang pertama. Di part yang kedua ini adalah saving. Jangan lupa saving juga perlu di dalam menjalankan bisnis kita karena dia merupakan fondasi. Nah, savingnya itu ada 3. Kita sudah bahas saving jangka pendek, yaitu yang namanya ATM. Tapi ATM di sini bukan berarti kita anjungan tunai mandiri, tetapi ATM-nya adalah kejujuran yang sudah dibahas tadi. Jujur dalam 3 dimensi. Dimensi secara faktual, asli dan KW itu harus dijelaskan dan ditunjukkan kepada calon prospek. Kemudian yang kedua, dimensi secara moral, jangan mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan, terlalu over, yang sewajarnya saja. Kemudian yang ketiga adalah secara objektif ya, jangan sampai double pricing, jangan sampai multiple pricing. Kita memberikan satu ya, menganak emaskan salah satu kelompok kemudian menganaktirikan kelompok yang lain, tidak begitu ya. Kalau bisa the same price for the same prospect, supaya tidak ada keberpihakan. Bahwa nanti ada kebijaksanaan itu silakan selama tidak terpublikasi secara luas. Itu yang Gus maksud dengan tabungan atau saving jangka pendek. Kemudian tabungan jangka menengah, yaitu pelayanan, dan pelayanan. Service ini ada 3 level. Yang pertama ada sudah pasti service yang buruk atau bad service, under standard atau below standard service. Ini tidak perlu kita bicarakan, yaitu orang-orang yang sekedar hit and run, presentasi, transaksi, closing, goodbye. Orang mau komplain, pembeli mau komplain, we don't care, kita nggak pernah peduli, kita tinggalkan begitu saja. Memang Anda sudah dapat keuntungan, tapi ingat, dia tidak akan datang lagi kepada Anda untuk kedua kalinya, karena dia sudah kecewa dan dikecewakan oleh Anda. Itu yang pertama, under service, below service, atau bad service. Yang kedua adalah service yang bersifat satisfaction. Ini yang lazim banyak dilakukan oleh banyak dunia usaha, yaitu customer satisfaction. Tapi yang saya mau sampaikan di dalam algoritma kaya bukan sekedar customer satisfaction. Ada satu level lagi di atasnya, yaitu sensation. Service yang bersifat sensation. Jadi sensation itu satu level di atasnya satisfaction. Apa bedanya? Baik, teman-teman. Ketika you deliver what you promise, ketika Anda memberikan apa yang Anda janjikan, apa yang Anda garansikan kepada si pembeli, itu berarti Anda telah memuaskan. Contoh, saya punya barang, saya punya jasa. Saya berikan janji pada si konsumen itu ada 10 benefit yang dia dapatkan. Setelah dia beli produknya, dia nikmati jasa itu dan benar apa yang dia rasakan, ada 10 benefit yang dia peroleh seperti yang saya sudah janjikan. Berarti saya sudah memuaskan dia. Tapi dalam algoritma kaya tidak bisa hanya sekedar memuaskan. We need more than satisfaction. Kita ingin lebih daripada satisfaction. Apa itu? Sensation. Dari mana saya bisa tahu, Gus, bedanya antara satisfaction dengan sensation? 1. Beyond expectation. Kita menjanjikannya 10, tapi mereka mendapatkannya 15. Di luar perkiraan mereka. Kedua, surprise. Dia terkejut. Ada sesuatu yang mengejutkan dia dan dia senang. Mungkin semacam prize atau hadiah atau extra service, kita nggak pernah tahu. Itu kejutan buat. Kemudian yang ketiga adalah apa yang membuat dia selalu unforgettable moment. Dia punya satu kesan yang tidak terlupakan dengan kita. Nah, di sini teman-teman dibutuhkan kreativitas dan daya inovasi Anda. Bagaimana meng-create produk Anda satu paket dengan service yang sensation tadi. Barulah Anda bisa mendapatkan saving jangka menengah. Saving jangka menengah bukan sekedar kita punya deposito di bank, deposito 1 tahun, deposito berjangka 3 bulan, 6 bulan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah khidmatun, service. Service kita bukan sekedar service yang satisfaction, tapi more than satisfaction, yaitu sensation. Oke teman-teman, sekarang kita masuk bagian yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu saving jangka panjang. Coba kita ulang lagi. Saving jangka pendek adalah ATM, yaitu kejujuran. Saving jangka menengah itu adalah bukan deposito ya. Saving jangka menengah itu adalah service, dan saving jangka panjang adalah trust.
kepercayaan. Jangan pernah sekali-kali kita mengkhianati dari amanah yang sudah diberikan oleh konsumen kepada kita. Jaga trust ini, karena trust ini akan menjamin seorang itu bisa menjadi loyal atau tidak kepada kita. Ada consumer, itu adalah orang yang mengkonsumsi. Ada user, ada pengguna produk. Ada customer, pelanggan. Tapi ada juga yang disebut dengan customer loyalty, yaitu seorang yang sudah menjadi sangat fanatik, sangat militan terhadap produk dan jasa Anda. Dan itu bisa dicapai kalau dia memiliki satu loyalitas kepada Anda. Dan kesetiaan itu harus dibangun dan dipupuk secara bertahap. Tidak bisa simsalabim, hari ini kita sampaikan, hari ini dia akan memberikan loyalitas pada kita. Belum. Dia diuji lewat rentang waktu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Buat Anda, industri jasa akan jauh lebih panjang. Kenapa? Karena industri jasa itu membutuhkan satu hal yang sifatnya tidak fisik. Itulah sebabnya teman-teman, masukkan bagian daripada loyalty ini di dalam tabungan Anda untuk konsumen, tabungan Anda untuk prospek, tabungan Anda untuk market, oke? Yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini adalah satu modal yang sangat besar. Nah, tabungan yang sangat luar biasa yang Anda bisa gunakan kapanpun, dimanapun. Dia akan menaruh kesetiaan kepada Anda, dia akan menaruh loyalitasnya kepada Anda. Sekali menjadi customer Anda, seumur hidup dia akan menjadi customer Anda. Addicted, dia sudah kecanduan dengan produk Anda, dia sudah kecanduan dengan jasa Anda. Ini yang mesti di-create oleh teman-teman. Tabungan jangka pendek, kejujuran. Tabungan jangka menengah, yaitu adalah pelayanan. Dan tabungan jangka panjang, yaitu trust. Oke, sampai di sini tuh teman-teman. Kita membahas tentang installing bagian kedua. Kita akan sambung nanti bagian yang ketiga, yaitu tentang investasi. Nantikan pembahasan yang lebih menarik dan lebih penuh kejutan ya di pembahasan part ketiga dari installing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energik.